Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Singgi Dwi Andika dengan NIM akhir 425. Di sini saya akan menjelaskan manfaat viktimologi dalam penanggulangan kejahatan, kebijakan hukum pidana, dan pemberdayaan korban. Viktimologi merupakan salah satu cabang ilmu dalam rumpun kriminologi yang berfokus pada kajian tentang korban kejahatan. Jika kriminologi secara umum memusatkan perhatian pada pelaku kejahatan kriminal dan perilakunya, maka viktimologi mengalihkan fokus pada pihak yang mengalami penderitaan akibat kejahatan, yakni korban atau victim. Ilmu ini muncul karena kesadaran bahwa sistem peradilan pidana konvensional cenderung menempatkan korban hanya sebagai saksi, bukan sebagai subjek yang memiliki hak, kebutuhan, dan kepentingan untuk dipulihkan. Dalam konteks modern, viktimologi tidak hanya mempelajari siapa korban dan mengapa seorang menjadi korban, tetapi juga bagaimana negara dan masyarakat dapat memberikan perlindungan, pemulihan, serta pemberdayaan terhadap korban kejahatan. Dengan demikian, viktimologi memiliki fungsi strategis dalam tiga ranah utama. Yang pertama, penanggulangan kejahatan, crime prevention. Yang kedua, pembentukan dan pelaksanaan kebijakan hukum pidana, criminal policy. Yang ketiga, pemberdayaan korban, victim empowerment. Ketiga ranah ini saling berhubungan dan membentuk suatu sistem perlindungan yang utuh terhadap korban. Yang selanjutnya, pengertian dan ruang lingkup viktimologi. Secara etimologis, viktimologi berasal dari kata Latin victima yang berarti korban dan logos yang berarti ilmu pengetahuan. Jadi viktimologi adalah ilmu yang mempelajari korban kejahatan. Menurut Mendelssohn tahun 1956 yang dikenal sebagai Bapak Viktimologi, viktimologi mencakup studi tentang hubungan antar pelaku dan korban, peranan korban dan terjadinya tindak pidana, dampak sosial, ekonomi, dan psikologis yang dialami korban, serta upaya pemulihan dan perlindungan hak-hak korban. Sementara itu, Hans von Hentig menekankan bahwa korban bukan hanya pihak pasif, tetapi seringkali memiliki peran kausal dalam terjadinya kejahatan, misalnya karena kelalaian, provokasi, atau situasi sosial tertentu. Namun pandangan ini kemudian berkembang ke arah yang lebih humanistik, yakni menempatkan korban sebagai pihak yang harus dilindungi, bukan disalahkan. Viktimologi modern mencakup berbagai jenis korban. Yang pertama, korban kejahatan individu seperti pembunuhan, pencurian, pemerkosaan, atau kekerasan dalam rumah tangga. Yang kedua, korban kolektif atau sosial seperti korban bencana sosial, kejahatan terorisme, atau pelanggaran HAM. Yang ketiga, korban institusional seperti lembaga atau badan hukum yang mengalami kerugian akibat tindak pidana korporasi. Dengan ruang lingkup seluas ini, viktimologi menjadi disiplin penting dalam mendukung pembangunan sistem hukum yang adil dan berorientasi pada manusia. Yang selanjutnya, manfaat viktimologi dalam penanggulangan kejahatan. Penanggulangan kejahatan, crime prevention, tidak hanya bertujuan menghukum pelaku, tetapi juga mencegah timbulnya korban baru. Dalam hal ini, viktimologi memberikan kontribusi besar melalui pemahaman mengenai korban dan situasi yang membuat seseorang rentan menjadi korban. Yang pertama, memahami faktor-faktor viktimisasi. Viktimologi membantu mengidentifikasi penyebab seseorang menjadi korban, baik dari faktor internal maupun eksternal. Faktor internal meliputi usia, jenis kelamin, kepribadian, dan kondisi sosial ekonomi. Misalnya perempuan dan anak-anak lebih rentan terhadap kekerasan seksual, sementara orang lanjut usia rentan terhadap penipuan dan kekerasan dalam rumah tangga. Faktor eksternal meliputi kondisi lingkungan, lemahnya pengawasan, dan situasi sosial yang memicu kriminalitas. Pemahaman terhadap faktor ini memungkinkan penyusunan strategi pencegahan yang lebih efektif.
seperti edukasi masyarakat, peningkatan keamanan lingkungan, serta kebijakan sosial yang melindungi kelompok rentan. Yang kedua, mendorong kebijakan preventif. Viktimologi berperan dalam membentuk kebijakan sosial dan hukum berorientasi pada pencegahan kejahatan. Misalnya, pemerintah dapat membuat program yang pertama pendidikan kesadaran hukum di masyarakat. Yang kedua, kampanye pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Yang ketiga, pembangunan sistem transportasi dan penerangan publik yang sama. Yang keempat, pengawasan digital untuk mencegah kejahatan cyber. Dengan demikian, viktimologi berfungsi sebagai alat analisis kebijakan publik dalam upaya menekan angka kejahatan sebelum terjadi. Yang ketiga, yang selanjutnya menjadi dasar pendekatan restoratif. Pendekatan restoratif justice atau keadilan restoratif merupakan salah satu hasil nyata dari pemikiran viktimologi. Dalam sistem ini, tujuan utama bukanlah terhadap pelaku, melainkan pemulihan kerugian korban dan perbaikan hubungan sosial. Viktimologi membantu menciptakan model keadilan yang lebih manusiawi dengan cara melibatkan korban secara aktif dalam penyelesaian perkara. Contoh dapat dilihat pada praktik diversi dalam sistem peradilan anak di Indonesia, di mana penyelesaian perkara dilakukan di luar pengadilan dengan kesepakatan antara pelaku dan korban dan masyarakat. Yang keempat, mengembangkan sistem perlindungan masyarakat, community protection. Viktimologi berkontribusi pada pembentukan sistem perlindungan masyarakat. Misalnya, yang pertama, patroli keamanan berbasis komunitas. Yang kedua, sistem peringatan dini terhadap kejahatan. Yang ketiga, layanan hotline korban kekerasan. Pendekatan ini menumbuhkan solidaritas sosial dan memperkuat peran masyarakat sebagai mitra aparat dalam penanggulangan kejahatan. Selanjutnya, manfaat viktimologi dalam kebijakan hukum pidana. Yang pertama, sebagai landasan pembaruan hukum pidana. Viktimologi menjadi dasar penting dalam pembaruan hukum pidana modern yang menekankan orientasi pada korban, victim oriented justice. Dalam sistem hukum konvensional, fokus utama adalah pelaku dan hukuman yang dijatuhkan. Namun perkembangan viktimologi mengubah paradigma tersebut. Hukum kini harus memberikan keadilan bagi korban dan masyarakat. Di Indonesia, prinsip ini tercermin dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang pemberian kompensasi restitusi pada bantuan kepada saksi dan korban. Kedua aturan ini menegaskan bahwa korban memiliki hak perlindungan, bantuan medis, kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi. Yang kedua, mengembalikan fungsi keadilan substantif. Keadilan tidak cukup hanya dengan menghukum pelaku, tetapi harus juga memulihkan korban. Viktimologi membantu sistem peradilan pidana mencapai keadilan substantif, yaitu keadilan yang memperhatikan kepentingan semua pihak yang terdampak kejahatan. Dengan cara ini, hukum pidana tidak lagi semata-mata represif, tetapi juga restoratif dan rehabilitatif. Yang ketiga, pengembangan restitusi dan kompensasi. Dalam sistem hukum modern, restitusi atau ganti rugi dari pelaku dan kompensasi dari negara menjadi instrumen penting bagi korban. Viktimologi memberikan dasar teoritis bahwa negara memiliki tanggung jawab moral dan sosial
terhadap korban. Karena kegagalan negara dalam mencegah kejahatan berarti sebagai tanggung jawabnya jatuh pada negara itu sendiri. Kebijakan ini mendorong lahirnya berbagai mekanisme seperti dana kompensasi bagi korban terorisme dan pelanggaran HAM berat, program bantuan hukum gratis bagi korban yang tidak mampu, pemberian restitusi otomatis dalam putusan pengadilan. Yang keempat, mendorong penerapan keadilan restoratif dalam kebijakan hukum. Keadilan restoratif yang didukung oleh viktimologi telah diadopsi dalam berbagai kebijakan hukum, misalnya Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, Undang-Undang Sistem Peradilan Anak atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang menekankan penyelesaian di luar pengadilan. Kedua kebijakan tersebut menempatkan korban dan pelaku sebagai pihak yang dapat berdialog untuk mencapai penyelesaian yang memulihkan, bukan menghukum semata. Yang kelima, menumbuhkan kepercayaan publik terhadap hukum. Salah satu manfaat viktimologi dalam kebijakan hukum pidana adalah meningkatkan legitimasi dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Ketika korban dilindungi dan dihormati haknya, maka masyarakat akan lebih percaya kepada penegak hukum, melaporkan kejahatan, dan berpartisipasi aktif dalam upaya pencegahan. Yang selanjutnya, manfaat viktimologi dalam pemberdayaan korban. Pemberdayaan korban atau victim empowerment merupakan langkah lanjutan setelah pencegahan dan penegakan hukum. Tujuannya bukan hanya untuk melindungi korban, tetapi juga untuk mengembalikan harkat, martabat, dan kepercayaan diri korban setelah mengalami viktimisasi. Yang pertama, pemulihan psikis dan sosial. Korban kejahatan sering mengalami trauma berat, rasa takut, stigma sosial, dan kehilangan rasa aman. Viktimologi menekankan pentingnya pendekatan psikososial, yakni menyediakan layanan rehabilitas mental, konseling, dan dukungan sosial. Lembaga pemerintah dan swasta dapat bekerja sama menyediakan shelter, terapi psikologis, serta pelatihan keterampilan bagi korban agar dapat mandiri kembali. Perlindungan hukum dan keamanan. Yang kedua, itu viktimologi menuntut agar korban diberikan perlindungan dari ancaman, intimidasi, atau pembalasan dari pelaku. Dalam sistem hukum Indonesia, hal ini diatur melalui program perlindungan saksi dan korban oleh LPSK, pemberian identitas baru atau tempat tinggal sementara, pendampingan selama proses hukum berlangsung. Langkah-langkah tersebut menunjukkan bahwa pemberdayaan korban mencakup aspek fisik, hukum, dan psikologis secara bersamaan. Yang ketiga, partisipasi aktif korban dalam proses hukum. Korban harus dilibatkan dalam setiap tahap proses peradilan, mulai dari penyelidikan, penuntutan, hingga pemulihan pasca putusan. Viktimologi mendorong konsep victim participation, yaitu hak korban untuk menyampaikan pendapat dalam sidang, mendapat informasi tentang perkembangan kasusnya, menuntut ganti rugi atau kompensasi. Keterlibatan ini memberikan rasa keadilan yang lebih besar, karena korban tidak hanya menjadi penonton, tetapi subjek aktif dalam sistem keadilan. Yang keempat, meningkatkan kapasitas dan kemandirian korban. Pemberdayaan juga mencakup aspek ekonomi dan sosial. Banyak korban kejahatan kehilangan pekerjaan atau pendapat akibat peristiwa yang dialami. Melalui program kerja, bantuan modal, dan pendidikan, korban dapat kembali
berdaya secara ekonomi. Langkah ini penting agar korban tidak menjadi korban berulang atau reviktimisasi akibat ketergantungan atau kelemahan ekonomi. Yang kelima, peran lembaga dan masyarakat dalam pemberdayaan korban. Pemberdayaan korban tidak hanya menjadi tanggung jawab negara, tetapi juga masyarakat sipil, lembaga sosial, dan dunia pendidikan. Peran penting dapat dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK, memberikan perlindungan dan kompensasi. Kementerian Sosial dan Dinas Sosial menyediakan layanan rehabilitasi sosial. LSM dan organisasi masyarakat memberikan advokasi, pendampingan hukum, dan edukasi. Media massa berperan menjaga privasi dan citra korban dengan pemberitaan yang etis. Kolaborasi multi pihak ini menjadikan viktimologi sebagai pendekatan lintas sektor dalam mewujudkan keadilan yang holistik. Yang selanjutnya, tantangan dan harapan dalam penerapan viktimologi. Yang pertama, kurangnya pemahaman aparat dan masyarakat. Banyak aparat penegak hukum yang masih memandang korban hanya sebagai alat bukti, bukan subjek yang dilindungi. Diperlukan pelatihan khusus untuk reformasi paradigma agar pendekatan berbasis viktimologi dapat diterapkan secara konsisten. Yang kedua, keterbatasan sarana dan anggaran. Program pemulihan dan kompensasi sering terkendala anggaran. Negara perlu menyiapkan dana khusus untuk korban kejahatan berat seperti kekerasan seksual, terorisme, atau pelanggaran HAM. Yang ketiga, stigma sosial terhadap korban. Korban terutama pada kasus kekerasan seksual sering mendapat stigma negatif yang justru mempengaruhi trauma. Viktimologi mendorong perubahan budaya hukum dan sosial agar masyarakat lebih empatik dan mendukung korban. Yang keempat, konsisten penegakan kebijakan restoratif. Implementasi keadilan restoratif sering kali menjadi formalistik. Diperlukan standar nasional yang menegaskan mekanisme hak korban dan batasan etis agar tidak disalahgunakan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.